Oh ya, baik lagi di channel YouTube Jago Baca Bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi ekuitas. Ya, jadi sebelum kita masuk ke ekuitas, kita akan belajar dulu beberapa bentuk dari bisnis ya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Kemudian ada partnership, firma, CV dan sebagainya. Atau yang terakhir adalah korporasi. Ya, PT. Kalau di Indonesia itu disebut dengan PT. Nah, apa sih karakteristik spesial dari korporasi ini? Ya, yang pertama adalah adanya pengaruh ya dari undang-undang PT kalau di Indonesia. Jadi ada undang-undangnya tersendiri dia. Kemudian dia menggunakan share sistem saham ya. Yang mana di situ ada beberapa beberapa ketentuan seperti preemptive right, kemudian urutan-urutan likuidasi aset dan seterusnya, kemudian adanya dividen ya, dan kemudian yang ketiga adalah adanya beberapa jenis dari kepemilikan saham ya, ada disebut dengan ordinary share, saham biasa, dan ada preference share, jadi saham preference. Nah, ini juga memiliki hak yang berbeda antara ordinary shares dengan preference shares, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan ekuitas itu? Ya, ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Artinya ekuitas itu adalah sebenarnya net asset. Aset dikurangi dengan liabilities, itu adalah ekuitas. Nah, sumber dari ekuitas itu ada dua. Yang pertama adalah contributed capital, yang kedua adalah return earning. Contributed capital itu terdiri dari ordinary share dan preference share ya, baik itu merupakan nilai parnya atau premiumnya. Sedangkan ini nanti dikurangi dengan treasury shares ya, treasury shares. Nah, kalau menurut PSAK 1, komponen ekuitas ini tadi yang komponen utama ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu other comprehensive income. Nah, ini makanya di sini disebutnya ada komponen ekuitas yang utama, yaitu ada modal saham ya, kemudian ada saldo laba, dan ada komponen ekuitas lain seperti akumulasi dari other comprehensive income serta selisih transaksi yang tidak menyebabkan hilangnya pengendali ya, seperti itu. Dan ada juga di komponen ekuitas itu adalah kepentingan non pengendali, seperti itu ya. Kemudian saham itu ya, status penerbitan saham itu kita kenal ada tiga istilah, ada authorized share, authorized shares, issued shares, dan outstanding shares. Nah, authorized shares adalah saham yang terotorisasi yang bisa diterbitkan oleh perusahaan. Contoh di sini, dan itu pasti nilainya yang paling besar nih, authorized share-nya sebesar 1 juta shares misalnya. Nah, dari yang 1 juta yang diautorisasi tadi, bisa jadi tidak semuanya diterbitkan oleh perusahaan ya. Nah, dalam hal ini hanya 800.000 yang diterbitkan, sisanya 200.000 itu tidak diterbitkan. Nah, dari 800.000 yang diterbitkan tadi, itu juga tidak semuanya outstanding, karena ini harus dikurangi dengan treasury shares ya. Jadi outstanding itu adalah issued shares dikurangi dengan treasury shares, seperti itu ya. Kemudian mungkin itu dulu ya yang bisa gue sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita akan masuk di penerbitan jurnal penerbitan saham. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa terus, bye-bye.